Halo YouTube, kembali di channel Mr. Perez. Ini kelanjutan lagi di kemarin kalau saya sudah mengulas di Oppo Reno 7 5G yang ini keren banget desainnya, yes. Cuman beberapa kali saya uji coba cari kemarin bersama teman-teman di Oppo juga nggak ada glowing lampu yang di sini untuk yang Oppo Reno 7. Ya memang cukup disayangkan dengan mengeluarkan budget yang lebih tinggi, tapi ya itu tadi desain kalian dapat, cuman estetik lampu yang untuk ring atau dual orbit lah istilahnya, atau yang kalau di Z nanti adalah itu fitur dimana lampu bernafas, pokoknya bernafas itulah, breathing light gitu kalau nggak salah. Nah, daripada panjang lebar, kita akan mengulas kelanjutan sang adiknya dari Oppo Reno 7 5G ini, dan ini dia unitnya guys. Kita akan lihat apa aja yang di dalam kemasan ini, sekaligus tes seperti biasanya. Audionya gimana, layarnya gimana, performance-nya bagaimana, hingga tes kameranya. Lanjut pengetesan seperti biasa guys. Pertama kita unboxing terlebih dahulu, dan ada sedikit perbedaan dari box kemasannya, tapi isinya kurang lebih sama. Di dalamnya ada kitab-kitab kartu garansi serta SIM ejector dan clear case. SIM ejectornya berbentuk lonjong seperti ini dibandingkan Oppo Reno 7 yang udah berbentuk bulat imut unyu-unyu. Dan kita dapatin juga kepala charger 33 watt. Ya sayangnya belum 60 watt atau 65, disertai USB kabel Type-C-nya. Dan langsung saja kita lihat bagian handphonenya, kita lepasin dulu. Dan inilah daya tarik menurut saya di Oppo Reno 7 yang Z. Desainnya, gradasinya keren. Desain kameranya nggak ada bumpy hanya di bagian lensa atau kameranya tersendiri. Di bagian body dia mengotak seperti di Reno 6 5G. Bagian samping tadi ada power, bagian atas ini ada mikrofon, di bagian sebelah kiri itu tombol volume dan juga untuk SIM card dan memory card. Bagian bawah ada jack audio 3,5, port USB Type-C dan grill speaker. Di bagian belakang ini menarik banget, seperti halnya yang saudaranya di bawah matahari, dia berubah warna jadi keren. Sayangnya di sini kamera triple kameranya nggak ada wide angle, kamera utama 64, kemudian makro 2 mega, depth sensor 2 mega. Ini yang sayangkan banget. Kemudian kita lihat di bagian SIM card atau SIM tray, ini terdapat hybrid dual SIM card, tapi kalau mau menggunakan memory card kalian harus mengorbankan salah satu. Dan ini yang Reno 7 yang belum nonton bisa klik link di atas. Ini saya mau perlihatkan perbedaan kameranya, serta saya mau memperlihatkan warna di Oppo Reno 7Z. Ini ada yang hitam, ini keren banget. Kenapa saya bilang keren? Kalau dia glowing lampu di sini karena dia bodinya black ya. Jadi glowingnya itu dual orbit warna biru, menurut saya lebih eye catching. Lebih kelihatan dibandingkan yang Z biasa, apalagi yang Oppo Reno 7 tidak ada lampunya. Ini yang cukup disayangkan, dengan bandrol lebih mahal nggak ada fitur tersebut. Dan ini yang warna glowingnya atau warna pelanginya, dual orbitnya seperti ini, sehingga ya kelihatan, cuman nggak eye catchingnya tuh, di glowingnya tuh nggak terlalu kentara apalagi pada saat kondisi terang. Dan ini dia saya cobain untuk Super Fog 33 wattnya guys. Menurut kalian perlu nggak diganti yang 60 watt? Kemudian di fitur yang ada di sini juga sama di Oppo Reno 7, berupa sidebar, di mana sidebar ini bisa pergunakan aplikasi-aplikasi sehingga bisa dual Windows atau pop up sambil kalian membuka aplikasi lain, dan bisa buka aplikasi kedua sambil mengerjakan yang lain. Kemudian kita lihat di bagian performa. Di sini performa dia menggunakan Snapdragon 695 dengan RAM 8GB, di mana kalian bisa extend menjadi tambahan 5GB. Dan kita testing di rendering. Dan untuk rendering 4K-nya pun di sini juga nggak bisa guys. Misalkan saya mau rendering yang ukuran gede, misalkan di sini ya. Nah, di sini muncul yang 4K itu tanda tanya. Jadi dia nggak support. Otomatis kita rendering yang ini video Full HD 60 fps, dan sayangnya
Memang di sini nggak muncul ya, nah 4K-nya. Di setting juga nih, dia juga terbatas di 30 fps aja, nggak sampai 60 fps. Padahal videonya Full HD 60 fps. Jadi kalian kalau mau rendering untuk konten hanya terbatas di sini. Ini mungkin nggak terlalu saya rekomendasikan kalau kalian suka rendering video 4K atau 60 fps di handphone smartphone ya. Jadi ini hanya terbatas ini aja. Kita cobain deh. 1, 2, 3. Bagi kalian konten kreator seperti saya yang kebutuhannya untuk editing, video, dan macam-macam, mungkin handphone ini kurang cocok. Tapi jangan berkecil hati kalau kalian membutuhkan mobile atau gadget untuk kebutuhan have fun, entertain, main game, itu tentunya nggak ada masalah. Apalagi Mobile Legends, PUBG, dan sebagainya memang kita nggak cobain. Tapi dijamin aman guys. Dikit lagi ya, dan ini hasilnya guys ya. Ini untuk sebatas di Full HD 30 fps. Jadi kalau saran saya, kalian pengen yang bisa untuk 4K atau sekelas Full HD 60 fps, bisa milih yang di Reno 7, bukan yang Z. Bahkan nanti mungkin muncul yang Pro, bisa pilih yang Pro sekalian. Untuk YouTube sendiri dia terbatasnya juga untuk kualitas layar, dia maksimal Full HD 60 fps. Padahal video yang kita putar ini video 4K 60 fps. Jadi kemampuan dari handphone ini maksimal di Full HD 60 fps guys. Untuk kualitas layar yang ditawarkan dengan panel AMOLED 6,43 inch Full HD Plus dengan kecerahan itu hingga 800 nit di bawah terik matahari. Sayangnya untuk refresh rate hanya maksimal di 60 Hz. Nggak bisa smooth banget, jadi ya memang sedikit terbatas. Ya lumayan lah untuk sebuah handphone dengan kapasitas baterai 4500, dimana untuk GPU-nya sendiri untuk prosesor grafiknya udah menggunakan Adreno 619. Overall dari layar lumayan lah. Yap, lanjut lagi di testing untuk kualitas audionya, dimana dia speakernya cuman satu doang, grill speaker di sini doang, di sini nggak ada. Kita mau cobain dengerin langsung deh. Nah, bagaimana menurut kalian, Kas? Kalau saya dengerin secara langsung sih, meskipun cuman single speaker di sini, kualitasnya nggak terlalu jelek, nggak terlalu buruk-buruk amat, tapi ya sangat disayangkan sih, memang udah banyak yang kelas-kelas mid range itu mulai memunculkan dual speaker. Tapi single speakernya nggak mengecewakan, nice. Kalau kalian dengerin gimana guys? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Lanjut testing untuk kamera selfie 16 megapikselnya, cukup keren banget. Apalagi pada saat selfie seperti ini hasilnya pun mulus, hasilnya kayak cantik banget. Dan ini yang HDR on, jadi nggak terlalu mantul bagian belakang, dan wajah saya juga bagus. Nah yang ini kondisi HDR off dan juga AI highlight off. Kemudian saya on kan, dan ini akan ada komparasi ya. Setelah ini kalian bisa lihat perbedaan AI highlightnya off dan on. Itu cukup lumayan di hasil foto selfie-nya. Nah ini bisa kelihatan kan awan birunya, wajah saya itu lebih bagus. Dan ini yang bokeh supernya, wow banget, yang 0,95, bukan lensanya. Kemudian kamera belakang 1 kali zoom normal ya, kemudian 2 kali zoom hingga 5 kali zoom. Kalau dalam indoor itu menurut saya untuk yang 5 kali zoomnya kurang bisa menstabilkan, jadi agak shaky gitu. Dan ini komparasi AI highlight on, dan tidak kalian bisa lihat dari awan baju saya. Nah ada perbedaan kontras detail dari warna baju saya, di mana AI highlight mampu meng-highlight memang dari warna dan mempop up. Selanjutnya saya akan menggunakan AI highlight terus sehingga kamera hasilnya lebih bagus. Ini yang normal, kemudian 2 kali zoom. Pada saat 5 kali zoom ini kurang bagus, tapi masih kalau di outdoor ya masih oke lah. Kemudian coba lagi di indoor, normal shoot seperti ini, dan 2 kali shoot lumayan oke, dan 5 kali shoot pun meskipun cahayanya kurang, tapi masih banyak cahaya, masih sedikit terbantu. Kita cobain normal shootnya seperti ini guys. Oke, kita lanjut lagi di bokehnya. Kamera belakang itu crispy banget. Lanjut lagi normal shoot yang akan saya perlihatkan
di makronya yang 2 megapiksel ini, boom, kurang deket. Ternyata hasil kamera mikro lebih cocok, bisa lebih deket lagi. Seperti ini hasilnya. Dan kita cobain lagi di dedaunan, itu bisa lumayan detail. Kalau ini di zoom memang pecah. Kita foto karpet lagi. Ini karpet seperti ini. Kalau kita menggunakan mikro kameranya, boom. Nah, keren banget menurut saya. So, bagaimana menurut kalian? Nah guys, ini untuk kamera 64 mega dan di Oppo Reno 7 yang Z ini juga mendapatkan fitur yang Ultra HD. Nah, ini saya perlihatkan terlebih dahulu metadatanya. Dengan bukaan lensa itu tetap f1.7, shutter speednya itu 138 ya. ISO-nya itu hanya 100. Nah, ini kita bisa lihat detailnya, dan ini yang 64 mega, nanti kita comparekan. Saya fokuskan di tulisan Oppo Find X ini. Kalau maksimal sebesar ini. Kalau digedein lumayan oke. Oh ya. Apalagi di bagian Oppo. Nah, lumayan. Sekarang kita lihat yang di Super HD-nya. Boom. Detailnya bisa sampai lebih ngezoom lah, lebih dekat ya. Kayak gini. Kita lihat di logo Oppo-nya di sini, lumayan lah. Hasilnya nggak mengecewakan, dan kita lihat metadatanya juga, ISO-nya sama, bukaan lensanya sama, shutter speed-nya sama, tapi filenya jadi lebih besar. Itu sih, cuman meskipun pembesaran pixel, tapi lumayan guys. Menurut kalian gimana nih untuk yang resolusi high resolutionnya di Oppo Reno series, baik yang Oppo Reno 7 5G dan ini yang Z? Hampir sama sih guys. Video dari ini, kalau video HDR-nya nggak jalan, nggak ada pilihan HDR-nya bagaimana nih. Tapi masih bisa kelihatan langit-langit birunya, itu masih bisa kelihatan deh. Tapi hasilnya seperti ini pada saat di outdoor, seperti ini guys. Oke, kita cobain nanti yang di dalam ruangan kayak gimana. Sekarang testing video selfie. Wow, kalau indoor gini kayak mulus banget guys. Dan ini sambil jalan guys. Nah, hanya ada Full HD, ini 30 fps. Hasilnya gimana? Menurut kalian lumayan nggak? 16 megapiksel di Oppo Reno 7Z. Oke. Berikut video kamera belakang, dimana ini handheld ya, fokusnya, boom. Dan hanya juga sama-sama terbatas di 1080. Tidak ada pilihan 4K-nya, dan kita cek kestabilannya seperti ini. Jalan cepat. Nah, gimana hasil penangkapan suaranya juga? Balik lagi. Oke, silakan sampaikan komentar kalian guys. Ini perekaman video Full HD sambil zooming. Bisa juga sampai maksimal di 6 kali zoom, hasilnya kayak gini guys. Nah, kalau wide angle nggak bisa, tidak ada pilihannya. Dan masih ada fitur dual cam atau dual video seperti ini. Dan hasil perekamannya gimana? Ini sambil jalan, lumayan bisa untuk tetap masih bisa untuk vlogging lah ya. Dan ini hasilnya perekaman suaranya gimana? Posisi tangan saya pindahkan dulu ya, coba testing. Kalau kemarin yang Reno 7 itu suaranya kayak berubah-berubah. Saya berubah tangannya, ini saya megang gini. Tes cek 1 2, cek 1 2, tes 1 2. Perekaman suaranya apakah lebih jernih? Nah, bagaimana menurut kalian? Worth it to buy atau enggaknya itu keputusan kalian. Dengan budget ya paling enggak emang sekelas mid range dari 5 juta sampai 6 juta itu banyak banget saingannya, banyak banget kompetitor, banyak banget yang perlu dipertimbangkan. Tapi untuk Oppo Reno yang 7 Z ini menurut saya keren banget, desainnya oke banget. Ini cuman belum saya aktifkan notifikasinya. Seandainya kalian sambil telepon, ring yang seperti tadi yang kalian lihat itu nyala, itu keren banget, asli keren banget, dimana belum ada desain-desain handphone smartphone yang menggunakan fitur tersebut, apalagi yang di kakaknya ini. Ini keren banget, cuman ya itu tadi. Ini kesannya si Oppo, kalau yang 6 Reno 6 5G itu yang mengotak seperti ini ya kan. Sekarang yang ngotak itu dipindah ke varian bawah, sehingga kalian bisa mendapatkan feel sensasi, kayak kesannya menggunakan iPhone. Ngotak-ngotak gini guys,
Kalau desainnya seandainya si tompel atau bobanya ini misalkan dibikin kayak si Realme kemarin, ini pindah ke sini, hampir kayak si iPhone, hampir ya kan. Ini kesannya udah elegan, menarik banget. Bahkan dari memori pun kalian bisa menambahkan slot memori di sini. Kalau minus-minusnya sih ya itu pertimbangan kalian dari kelas mid range ini, dari prosesor memang menggunakan Snapdragon 695 tapi udah didukung dengan 5G. Not bad, it's good ya kan, udah mendukung 5G. Kemudian dari segi kamera dibilang jelek-jelek banget enggak, cuman hanya saja kalau kalian memang doyan videografi untuk 4K, no, enggak ada. Saran saya mending yang ini, yang 7 yang biasa sih. Jadi untuk kamera dia bisa sampai support video 4K-nya. Nah, ini. Oke. Kalau dari di head to head kan mungkin next time, tapi kalau perlu head to head juga bisa kalian lihat link di atas pembahasan yang belum nonton di Oppo Reno 7 5G ini sendiri. Jadi kalian bisa melihat hasilnya kayak gimana, menurut kalian gimana. Itu jadi pertimbangan kalian. Audionya kalau dibilang lumayan enak, operating is good, dengan budget kurang lebih 599 kalian bisa mempertimbangkan di kelas Oppo Reno 7Z ini. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye bye guys.